萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang menembak ke tanah, Xiao Yan yang menutup matanya, akhirnya perlahan membuka. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Setelah semua tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius ribuan kilometer dari Horizon City. Xiao Yan menghela napas lembut dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sedikit sebelum keluar untuk mengumpulkan dokter peri kecil dan dua lainnya. Kelompok itu keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. Kelompok pria beranggotakan Xiao yang perlahan-lahan berjalan di jalan utama yang memiliki jumlah lalu lintas yang tak terbatas. Mungkin karena hari masih pagi, tapi udara mengandung uap air yang ada di hutan gunung memberi mereka perasaan yang menyegarkan. Kedua sisi jalan, beraspal dengan batu biru, kadang-kadang mengirimkan berbagai suara. Sejumlah barang dagangan yang mempesona ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran manusia yang besar seperti semut yang menembus mereka. Horizon City memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dilaporkan bahwa leluhur klan Luo mengundang para pembantu untuk memperbaiki lubang cacing. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan meminjamkan tangan tergantung pada situasinya. Setelah semua fraksi dalam Horizon City terlalu rumit, tidaklah bijaksana bagi kami untuk terlibat. Kaki Xiao Yan perlahan maju dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara acuh tak acuh. Ya, dokter peri kecil sedikit mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang telah melangkah ke kelas Douzong dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial. Gelombang kuku kuda tiba-tiba ditularkan dari depan jalan sementara Xiao yang sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Segera jalanan menjadi kacau. Sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menabrak orang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata marah, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda dengan pakaian merah terang di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada benang arogansi liar di antara alisnya. Sebuah cambuk merah terang tergantung di pinggangnya yang kecil sementara tawa yang ceria dan indah bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti api yang berkibar dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, itu muncul jarak pendek dari kelompok Xiao Yan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua minggir untuk kehilangan ini. Jika tidak ada yang akan bertanggung jawab jika Anda diinjak sampai mati. Wanita muda berseragam merah itu berteriak. Alisnya segera menyatu saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiao Yan yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak menyukai wanita arogan semacam ini. Dia menempatkan kaki yang baru saja dia angkat, mundur dan terus perlahan berjalan ke depan tanpa mengangkat matanya. Kamu mencari kematian. Tindakan ini, Xiao Yan secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera bayangan merah bergegas ke depan di tengah suara merobek udara yang jelas, membawa angin saat diayunkan pada Xiao Yan. Wajah Xiao Yan terus tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis tertangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Ah!
Kekuatan luar biasa yang ditularkan dari cambuk menyebabkan wanita muda berseragam merah itu mengeluarkan teriakan tajam. Tubuhnya ditarik turun dari kuda, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. "Bajingan, kamu berani menyerang wanita ini?" Wajah wanita muda berpakaian merah itu segera berubah menjadi hijau ketika pantatnya membuat kontak dengan tanah yang dingin. Dia dengan marah mengaum di Xiaoyan, muncul seperti harimau betina yang marah. "Saya hanya mengajarkan Anda pelajaran atas nama sesepuh Anda." Xiaoyan melirik wanita muda berseragam merah. Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya di jalan. "Apakah kamu? Anda benar-benar berani mengajari saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa?" Kata-kata acuh tak acuh yang Xiaoyan berikan padanya telah benar-benar membuat marah wanita muda berseragam merah ini. Segera suaranya menjadi lebih tajam. "Paman Hua, Paman Lui, bunuh dia!" Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas ke sana memblokir kelompok Xiaoyan. Dua sosok yang muncul di depan Xiaoyan memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura kedua orang ini, tampaknya kekuatan mereka sekitar 5 hingga 6 bintang Du Huang dan bisa dianggap cukup kuat. "Teman ini, wanita muda klan saya memang sedikit nakal. Namun bagaimanapun dia adalah seorang gadis. Bukankah itu sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti ini?" Laki-laki tua berambut kelabu itu awalnya melirik wanita muda berseragam merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke Xiaoyan dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan aura pria berjubah hitam ini. Pria muda di depan mereka sedikit berbeda dari mereka, bahkan sedikit kuat. Oleh karena itu, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itu sebabnya dia saat ini masih hidup. Xiaoyan mengangkat matanya. Suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika itu adalah laki-laki arogan yang berani mengutuknya hari ini, hukumannya tidak akan ditarik dari kuda. Pada saat ini, cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian tak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah. Segera mereka melemparkan tatapan yang menyedihkan ke arah kelompok Xiaoyan. Wanita muda berbaju merah ini adalah iblis kecil yang terkenal di Horizon City. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka lagi sial. Tidak disangka bahwa orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka harus orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua pria tua itu sedikit berubah dalam menghadapi kata-kata tenang Xiaoyan yang menyembunyikan kedinginan. Mata mereka menjadi agak seram. Wanita muda berseragam merah adalah cucu lelaki paling gagah dari leluhur klan. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Anda masih berani menjadi sombong di Horizon City. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Anda bijak, Anda akan berlutut sekarang, bersujud dan meminta maaf. Wanita muda yang berpakaian merah itu telah berdiri tegak pada saat ini. Kehilangan wajah seperti itu di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang dia memiliki kebanggaan luar biasa, sulit menerima. Segera wajah kecilnya telah berubah secara signifikan karena kemarahannya. Namun sebelum teriakan marahnya benar-benar disuarakan, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu mengayunkan tangannya. Segera mendaratkan serangan keras ke wajah wanita muda di depan tak terhitung tatapan tertegun. Suara jernih muncul di jalan. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Tamparan ini benar-benar terlalu keren. Wanita muda berpakaian merah itu menoleh. 5 sidik jari agak merah keunguan muncul di wajahnya. Seutas benang mengalir dari sudut mulutnya.
Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak bisa percaya bahwa ada benar-benar seseorang yang berani memberinya tamparan. Dia akan membunuhmu jika kamu berani mengutuk lagi. Aku akan. Suara dingin yang acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar dari depan wanita muda berpakaian merah, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang gadis cantik berpakaian berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Ketika kedua mata mereka bertemu, wanita muda yang berpakaian merah itu dapat melihat niat membunuh asli yang memancar dari mata pihak lain. "Beraninya kamu!" Suara menampar tiba-tiba menyebabkan dua orang tua menjadi tercengang. Segera mereka menjerit marah. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju dokter peri kecil dengan cara yang seperti kilat. Kedua orang itu baru saja bergerak ketika suara samar terdengar gemuruh guntur. Segera sosok hitam muncul di depan mereka. Dua kepalan tangan terlempar keluar. Energi liar yang mengejutkan yang sesaat meledak menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka buru-buru bertemu pukulan. Suara benturan daging tiba-tiba terdengar. Segera semua orang tercengang melihat dua orang tua itu, dengan reputasi yang kuat di dalam Horizon City, dengan cepat mundur. Pria muda berjubah hitam itu tampak seperti batu yang tak bergerak. Anda harus disalahkan untuk masalah ini hari ini. Jika Anda terus tidak peka, jangan salahkan saya karena ganas. Tatapan Xiao Yan tampak gelap dan dingin saat dia melihat kedua pria tua itu. Niat membunuh di dalam matanya mengandung jejak kedinginan. Masalahnya hari ini adalah cepat mencapai garis bawahnya. Aku yang dulu tidak berani melakukan gerakan yang tidak wajar setelah dihalangi oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan. Mereka hanya bisa menangis dengan getir di dalam hati mereka. Bibi kecil agung ini telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Anak kecil ini mungkin tampak muda, tetapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak ada orang di dalam klan mereka yang bisa ditampilkan. Teman ini, saya anggota klan Luo. Wanita muda yang menyinggungmu sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Pria tua berambut kelabu itu menghela napas dalam hatinya saat dia menangkupkan kedua tangan dan memohon. "Klan Luo?" Xiao Yan sedikit mengernyit ketika dia mendengar ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini mungkin tidak lemah, dia tidak mengharapkan dia menjadi anggota klan Luo di Horizon City. "Kamu berani memukul saya?" Hanya pada saat ini, wanita muda berseragam merah itu akhirnya pulih dari kondisinya yang tercengang. Dia mengusap tanda sidik jari panas yang berapi-api di wajahnya. Tangannya gemetar saat dia menunjuk dokter peri kecil di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah itu mengambil piring giok dari cincin penyimpanan dalam kemarahannya. Setelah itu, dia dengan keras mematahkannya dan dengan kejam berkata, "Kamu berani menyerang saya? Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mendarat di tangan nona ini, saya pasti akan memotong jari Anda satu persatu." Tatapan dokter peri kecil hanya melirik wanita muda berpakaian merah itu dengan dingin saat yang terakhir mengutuk dengan kejam. Segera suara acuh tak acuh terdengar dari samping telinganya. "Pukul lagi." Dengan hati yang begitu jahat, meninggalkannya hanya akan menyebabkan malapetaka. Sudut mulut dokter peri kecil meringkuk ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangkat tangannya sekali lagi di depan mata terkejut dari wanita muda berpakaian merah dan tanpa basa-basi memberinya tamparan keras. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu di bawahnya. Aura megah tiba-tiba melonjak keluar dan menyapu ke segala arah. Suara yang gelap dan serius menggema tanpa henti di sepanjang jalan.
tindakan dari Anda benar-benar memandang rendah klan Luo saya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.